Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan ERP Odoo versus SAP. Oke, mungkin sebelum kita melihat perbandingan antara ERP Odoo dengan ERP SAP, kita kenalan dulu deh dengan masing-masing ERP-nya kali ya. Pertama ada ERP Odoo. ERP Odoo merupakan sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis yang meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. ERP Odoo sendiri pertama kali diperkenalkan ke publik pada bulan Februari tahun 2005. Untuk ERP yang satunya lagi yaitu ERP SAP adalah perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan yang dikembangkan oleh perusahaan asal Jerman yang bernama SAP SE. SAP ERP menggabungkan fungsi bisnis utama dari suatu organisasi. Untuk SAP sendiri diluncurkan pertama kali pada tahun 1972 dan untuk versi terbarunya itu versi 6.0 yang dirilis pada tahun 2016. Sebagai informasi, pada video kali ini kita membandingkan kedua ERP tersebut dari segi tampilannya saja ya. Halaman pertama yang kita akan bandingkan adalah halaman login. Halaman ini biasanya muncul ketika pertama kali kita membuka ERP baik Odoo maupun SAP. Berikut ini merupakan tampilan dari halaman login ERP SAP. Bisa dilihat bahwa halaman loginnya memiliki 4 buah form yang bisa diisi, yaitu client, user, password, dan juga untuk memilih bahasa. Untuk warnanya sendiri nuansanya kayak biru-biru gitu, dan juga ada perpaduan kuning untuk field-fieldnya. Informasi yang dimasukkan oleh user juga terbilang cukup banyak ya, mulai dari client, user, password, language, dan nantinya baru mereka bisa akan masuk ke dalam ERP SAP-nya. Nah, kalau yang ini merupakan form untuk masuk atau login ke dalam ERP Odoo. Apabila kita udah masukin gambar atau logo perusahaan kita ke database Odoo-nya, nanti bakal muncul di yang your logo itu, tapi kebetulan saya di sini belum masukin, jadi masih default tadi sananya. Terus inputnya juga berupa text box, ada 2 buah, yaitu buat ngisi email yang udah kita registrasi dan juga password yang udah kita registrasi pada saat konfigurasi awal kemarin. Terus setelah kita sudah masukin email dan passwordnya, kita bisa pencet login untuk masuk. Namun di halaman ini juga terdapat fungsi lain selain untuk masuk, seperti bisa buat manage database di bawah nih yang sebelah kiri. Dan untuk tampilannya sendiri juga terlihat lebih fresh, lebih simple, dan lebih menarik ya. Untuk halaman berikutnya yang akan kita bandingkan itu adalah halaman home. Halaman home itu biasanya akan terbuka jika kita sudah berhasil login, dan biasanya di halaman home itu isinya ada berbagai pilihan modul dan juga kegiatan atau aktivitas yang dapat dilakukan di ERP. Terus habis ini kita bakal lihat bagaimana sih bedanya tampilan home antara ERP di Odoo sama di SAP. Halaman home pertama yang akan kita bahas itu adalah punyanya ERP SAP. Seperti bisa dilihat halamannya ini backgroundnya masih bernuansa biru ya, masih sama kayak halaman loginnya tadi dengan warna yang sama. Yang di atas warna birunya lebih gelap, makin ke bawah makin terang warna birunya. Terus kalau untuk di ERP SAP sendiri, pilihan-pilihan modulnya itu bentuknya adalah list file. Ini bisa dilihat sebelah kiri itu ada SAP menu, ada Office, ada cross application, komponen, logistik, accounting, human resource, information system, tools, web client, UI framework, dan masih banyak lainnya. Jadi untuk nyari fitur atau modul yang pengen kita pakai itu kita harus nyari satu-satu nih di folder ini, dan foldernya ini bentuknya nested gitu ya. Misalkan kita pencet yang office, terus muncul apa lagi, pencet yang logistik, terus keluar apa lagi, accounting apa lagi. Jadi cukup banyak yang harus kita cari apabila kita belum terbiasa atau mungkin first time user, dan mungkin bakal butuh banyak pembiasaan sih ya. Terus kalau misalkan kalian udah nemu modul favorit kalian ini yang kira-kira kalian bakal sering akses, nanti bisa kalian tandain di atasnya SAP menu itu ada favorit. Jadi ntar bisa disimpan di situ menu-menu apa aja yang biasa kalian pakai, jadi nggak perlu nyari ribet satu-satu gitu. Secara tampilan ya oke, standar dan
terlihat klasik, tapi tetap cukup lah ya. Oke, sekarang kita bakal bahas mengenai halaman home dari ERP Odoo. Ini seperti kita bisa lihat bareng-bareng ya, bahwa di ERP Odoo ini home-nya nuansanya ungu dari mulai navbar, beberapa button-nya juga ungu, terus juga ada beberapa teks yang ada hyperlink-nya juga warnanya ungu, mungkin biar seragam kali sama logonya Odoo yang warna ungu juga ya. Terus di navbar-nya itu ada sebelah kanan atas itu ada profile, ada message, juga kalau kalian lihat nih di tengah-tengahnya ini kan ada berbagai list modul yang bisa dipakai ya. Kalau di Odoo sendiri bentuknya itu satu modul tuh satu kotak gitu, dan juga ada logo yang merepresentasikan modulnya, misalkan kayak e-commerce, berarti logo yang merepresentasikan adalah keranjang. Purchase itu misalkan yang modul purchase atas e-commerce itu gambarnya kartu, email marketing, pesawat, dan lain-lain. Jadi mungkin untuk nyarinya itu lebih mudah karena ada visualisasi dari logo-logonya, dan juga cukup colorful ya, ada yang warna orange, hijau tua, abu-abu, hitam, merah tua, dan sebagainya. Terus enaknya lagi di Odoo ini itu, kalau misalkan di teman-teman bisa lihat di sebelah kiri itu ada kategoris. Sebenarnya dia sama kayak yang SAP tadi ya, bisa dikelompokin gitu. Cuman kalau di sini dipencet misalkan ke sales ada angka 7, berarti nanti kotaknya yang di tengah cuma C7 doang yang berhubungan dengan modul sales. Kalau misalkan pencet yang website ada berapa tuh, 5, nanti juga akan keluar 5 kotak doang yang berhubungan dengan website gitu. Terus juga di sini ada filter dan search yang mempermudah untuk pencarian dan penggunaan. Selain itu yang paling menarik menurut saya adalah hadirnya dua mode tampilan, yaitu mode Kanban yang kotak-kotak ini sama mode list yang baris-baris. Jadi mungkin kalau misalkan biar lebih mudah atau lebih banyak variasi pakai Kanban, kalau mau yang simple bisa pakai list. Secara umum tampilannya menarik, colorful, dan juga mudah dipahami dengan logo-logonya itu, dan tidak membosankan untuk dilihat. Oke, saat ini kita akan membahas mengenai sebuah modul yang dimiliki oleh Odoo maupun SAP. Modulnya bernama CRM, Customer Relationship Management, atau manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan ini sedikit aja ya, adalah sistem informasi yang terintegrasi, digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan serta pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Nah, bagaimana sih modul CRM pada Odoo dan SAP? Kita bahas di next ya. Seperti kita dapat lihat bersama, inilah tampilan dari modul CRM ERP SAP. Untuk warna yang digunakan sendiri juga masih bernuansa biru-biru seperti yang ada di halaman-halaman sebelumnya, dengan berbagai macam kombinasi warna biru dari mulai muda hingga tua. Secara garis besar layoutnya ada 3 di halaman pertama dari modul CRM ini. Ada header, work area, dan juga navigation area. Navigation area itu isinya berbagai menu yang dapat kita pilih dari fitur-fitur yang ada di modul CRM ini, seperti ada worklist, kalender, activities, dan lain-lain. Itu bisa dipilih di navigation area. Nanti kalau sudah milih menu, isinya itu dapat muncul di work area untuk kita gunakan sebagai fungsionalitas dari modul CRM ini. Secara umum tampilannya cukup mudah dimengerti dan simple. Berikutnya adalah tampilan untuk modul CRM dari ERP Odoo. Untuk warnanya sendiri masih sama ungu-ungu seperti halaman yang tadi, baik dari navbarnya, base halamannya, buttonnya. Bisa kita lihat di CRM itu ada 3 menu utama. Kalau di Odoo ada Sales, Reporting, Configuration. Ini juga nanti kalau di hover akan ada drop down-nya masing-masing. Terus kita juga bisa create untuk customer-customernya dengan pencet tombol create. Dan di sini modelnya cukup unik, yaitu dengan Kanban. Jadi misalkan yang quote for social carpet RP40 ini sudah bisa masuk ke qualified, bisa kita drag aja dari new ke qualified, dia akan nge-stack ke bawah gitu. Selain untuk yang model Kanban gini, dia juga ada tampilan untuk model list tuh, gantinya di kanan seperti yang tadi. Juga ada kalender, jadi bisa lihat per tanggal ya, misalkan tanggal ini ada siapa gitu. Terus ada juga pivot yang
bentuknya keuangan, ada juga graf yang bentuknya histogram gitu atau batang-batang gitu ya, diagram batang. Oke, secara umum tampilan ini menarik, informatif, dan juga inovatif. Oke, demikianlah perbandingan singkat dari ERP SAP dan Odoo dari segi tampilan. Tadi kita sudah membandingkan dari login, home, dan juga salah satu modul itu CRM. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.